وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke-48 dari judul bab Uqubatu Qati'ir Rahim fid Dunya. Artinya balasan atau hukuman bagi orang yang memutuskan tali silaturahim di dunia. Sebelum kita membaca hadisnya jamaah sekalian, judul bab ini perlu kita fahami dulu bahwa kata fid dunya di sini yang artinya di dunia, maknanya adalah ta'jilul uqubah. Ta'jilul uqubah itu artinya hukuman atau akibat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan turunkan kepada orang yang dimaksud di dunia ini. Ya. Dan bukan maknanya orang yang memutuskan tali silaturahim di dunia. Ya, karena kalau kita membaca teks hadisnya jamaah sekalian, artinya orang yang memutuskan silaturahim maka hukumannya akan dipercepat di dunia sebelum nanti dia dapatkan bagian yang sebenarnya dalam kehidupan akhirat. Ya, jadi bukan artinya bahwa uqubatu qati'ir rahim fid dunya bukan maksudnya balasan atau hukuman bagi orang yang memutuskan tali silaturahimnya di dunia, ya. Tapi maksudnya adalah orang yang memutuskan tali silaturahimnya maka akan dipercepat hukumannya dan balasannya di dunia. Jadi hukumannya yang dipercepat, ya, dan bukan silaturahimnya atau memutuskan silaturahimnya di dunia. Nah, ini kita bisa fahami seperti itu jamaah sekalian karena hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia yaitu Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dzambin, tidak ada satu dosa pun, ahra, yang lebih pantas, an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya, supaya Allah segerakan bagi pelakunya hukumannya dalam kehidupan dunia, ma'ama yuddakhar lahu fil akhirah, serta apa yang disimpankan untuknya dalam kehidupan akhirat, min qati'atir rahim wal baghi, dibandingkan dari dua dosa, yaitu dosa memutuskan silaturahim dan perbuatan kezaliman. Nah, jadi jamaah sekalian, ini hadis, ya, yang menjelaskan bahwa secara umum maknanya orang yang memutuskan silaturahim maka Allah SWT akan segerakan balasannya dalam kehidupan dunia. Sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala akan simpankan juga untuk dia balasan yang sebenarnya yang sejatinya di dalam kehidupan akhirat, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan hadis ini jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah. Ini sahabat yang memang lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Bakrah. Inilah sahabat yang di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, dikatakan ketika dia datang ke masjid Nabi, ke Masjid Nabawi, beliau mendapati Rasulullah SAW sudah ruku dan sebentar lagi akan berdiri untuk i'tidal. Nah, kemudian dia segera karena khawatir jangan sampai tidak rapat dengan rakaat pertamanya Nabi SAW, maka sebelum sampai dia di dalam shaf yang paling terakhir, dia sudah ruku memang. Itu hadisnya Abu Bakrah.
Ya, dan ini berbeda antara Abu Bakrah dengan Abu Bakar. Itu dua orang yang berbeda. Ya. Abu Bakar adalah sahabat yang kita tahu bersama. Ini hadis Abu Bakrah, ya. Abu Bakrah yaitu sahabat yang ruku sebelum dia masuk ke dalam shaf salat berjamaah. Nah, ini sahabat terkenalnya dengan hadis tersebut. Meskipun sebenarnya ada beberapa hadis yang lain yang dia riwayatkan dari Nabi. Salah satunya adalah hadis tentang hukuman bagi orang yang memutuskan tali silaturahimnya. Di sini makna hadisnya jamaah sekalian seperti yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi bersabda tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia ini sebelum nanti apa yang Allah Subhanahu wa taala simpankan untuk dia dalam kehidupan akhirat. Nah, itu artinya jamaah sekalian, dosa yang disebutkan sama Nabi SAW ini adalah salah satu di antara dosa besar, termasuk dalam kategori dosa besar. Kemudian juga orang yang melakukan perbuatan dosa ini Allah Subhanahu wa taala percepat hukumannya di dalam kehidupan dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang disimpankan untuknya. Ya. Umumnya jamaah sekalian, dosa itu umumnya perbuatan dosa itu Allah Subhanahu wa taala setiap orang, setiap hamba yang berbuat dosa maka dicatatkan baginya atau dicatatkan atasnya satu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan tidak ada seorang muslim yang melakukan satu kebaikan melainkan tidak ada seorang muslim yang melakukan satu dosa illa nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, melainkan diberikan satu titik berwarna hitam di dalam hatinya. Kemudian kalau dia bertaubat dari dosa itu, maka akan dihapus titik hitam tersebut. Tapi kalau dia tidak bertaubat dari dosa itu, atau dia tidak melakukan amalan soleh, dan sebaliknya dia terus melakukan perbuatan dosa, maka akan semakin banyak titik-titik hitam itu sampai dia berwarna hitam. Ya, sampai hatinya berubah menjadi warna hitam. Itu kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, dosa-dosa yang dilakukan atau maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia, maka balasannya nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan akhirat. Itu hukum asalnya sebenarnya. Sebagaimana orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan perbuatan amal soleh, ketaatan, ibadah dan seterusnya, maka Allah akan memberikan balasannya nanti dalam kehidupan akhirat. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum, hisablah, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Wazinu a'malakum, dan timbang-timbanglah amalan kalian qabla an tuzan, sebelum kalian ditimbang nanti. Fa innal yauma, karena hari ini maksudnya dunia, amalun wala hisab, ini adalah kesempatan untuk beramal dan tidak ada hisab sama sekali. Kemudian kata beliau, wa ghadan, adapun besok ini yang dimaksud adalah hari kiamat, ya. Ini maksud adalah hari kiamat. Makanya dunia disebut sebagai dunia karena dia adalah sesuatu yang dekat. Nah, jadi dunia itu diambil dari beberapa kata. Diambil dari kata dunia artinya ad-dunuwu itu artinya rendah. Kemudian dunia juga itu bisa bermakna dekat. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, dunia ini dalam perkataan atau asar-asar para salaf kita itu selalu digambarkan dengan sesuatu yang dekat. Ya, adapun yang jauh jamaah sekalian atau besok, hari esok dan sebagainya, maka itu menggambarkan kehidupan akhirat. Makanya Umar mengatakan, fa innal yauma amalun wala hisab, hari ini di dunia jamaah sekalian ini adalah kesempatan beramal dan tidak ada hisab. Wa ghadan, sedangkan besok maksudnya hari kiamat, hisabun wala amal, itu adalah masa perhitungan dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Makanya jamaah sekalian, kehidupan akhirat itu dinamakan dengan beberapa nama dan ada banyak itu, ya. Beberapa nama kehidupan akhirat itu disebutkan, di antaranya disebut sebagai disebut sebagai yaumut talaq, disebut juga sebagai yaumul akhirah, disebut juga sebagai darul jaza. Darul jaza itu adalah tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, ya. Kemudian disebut juga jamaah sekalian maliki yaumiddin, disebut juga sebagai yaumuddin.
Yaumuddin itu bukan diterjemahkan hari agama, ya. Tapi hari yang dimaksud adalah hari pembalasan, Yaumuddin. Oleh karenanya salah satu di antara nama hari kiamat disebut sebagai disebut sebagai Darul Jaza. Darul Jaza itu artinya tempat Allah SWT memberikan balasan. Entah itu balasan kebaikan bagi orang yang melakukan kebaikan ketaatan atau balasan keburukan. Ya, entah itu surga bagi orang yang beriman dan entah itu neraka bagi orang-orang yang tidak beriman atau orang yang kufur. Makanya hukum asalnya sebenarnya jamaah sekalian, hukum asalnya bahwa orang yang baik di dunia maka balasannya akan diterima di akhirat. Tapi bukan sesuatu yang menutup kemungkinan bahwa orang-orang itu diberikan, orang-orang soleh ini mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan fatilka busyra ajilah, maka yang seperti itu kalau ada orang yang mendapatkan ketenangan dalam kehidupan, kemudian ada orang yang mendapatkan karunia, pemberian keutamaan, ada yang mendapatkan harta dan seterusnya, sedangkan mereka berada dalam kondisi beriman dan taat kepada Allah, bertakwa, dan mereka dapatkan bagian duniawi, para jamaah sekalian, maka kata Nabi fatilka busyra ajilah, maka yang seperti itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah sebelum nanti balasan kehidupan akhiratnya, yaitu surga Allah SWT. Dan ini jamaah sekalian keutamaan bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, bahwa bukan hanya Darul Jaza itu nanti akan mendapatkan surga, tapi dalam kehidupan dunia juga Allah memberikan karunia, pemberian kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian sebaliknya jamaah sekalian, sebagaimana orang-orang yang beriman, mereka juga hukum asalnya akan mendapatkan balasan mereka dalam kehidupan akhirat di surga, tapi ada kemungkinan mereka mendapatkan ganjaran balasannya yang disegerakan dalam kehidupan dunia, sama juga dengan kehidupan dengan orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, maka hukum asalnya bahwa balasan yang akan mereka dapatkan adalah nanti dalam kehidupan akhirat, nanti dalam neraka. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan jamaah sekalian bahwa ada dosa-dosa dari sekian banyak dosa itu yang Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya dalam kehidupan dunia sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sempurna di dalam kehidupan akhirat, yaitu neraka waliyadzubillah. Nah, di sini dikatakan dosa-dosa yang dimaksud ini jamaah sekalian, kata Nabi, ma min dzambin ahra an yu'ajjilallahu li sahibihi, tidak ada dosa yang lebih pantas, yang paling berhak untuk disegerakan balasannya dalam kehidupan dunia ini sebelum nanti Allah akan memberikan balasan yang paling sempurna. Ya, balasan yang paling sempurna dalam kehidupan akhirat min qati'atir rahim wal baghi, dibandingkan dengan orang yang memutuskan silaturahimnya dengan orang yang berbuat zalim. Nah, ternyata berdasarkan hadis ini jamaah sekalian, di antara sekian banyak dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala larang kita darinya, ini dua di antara dosa-dosa yang besar itu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya, disegerakan balasannya. Ya, disegerakan balasannya bukan berarti jamaah sekalian selesai hukumannya, tidak ada lagi yang disisakan, tidak. Tapi saking besarnya ini dua dosa jamaah sekalian, maka Allah segerakan sebagian daripada balasan tersebut disertai dengan apa yang disimpankan oleh Allah untuk dia dalam kehidupan akhirat. Itu berarti menunjukkan bahwa ini dosa-dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan yang lain jamaah sekalian yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa sebagian dosa-dosa itu sebagian manusia, sebagian orang-orang itu jamaah sekalian, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak beriman, sebagian di antara mereka ada yang diberikan, ini yang pernah kita jelaskan, disebut sebagai istidraj. Ya, ini kalau masih diingat, ini disebut sebagai istidraj. Istidraj itu jamaah sekalian, Allah SWT berikan kenikmatan duniawi, tapi atas dasar dosa-dosa mereka. Ya, jadi mereka terus mendapatkan nikmat duniawi, tapi atas dasar dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan bukan ketaatan yang mereka lakukan. Kalau mereka mendapatkan nikmat duniawi atas dasar amal soleh dan ketaatan
dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang tadi kita disebut sebagai busyra ajilah. Busyra ajilah, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berbuat maksiat, maka Nabi mengatakan dalam hadis, idza ra'aita, kalau engkau melihat seseorang yang mendapatkan nikmat atas dasar perbuatan dosa yang dia lakukan, fa'lam annahu istidraj, maka ketahuilah bahwasanya itulah istidraj. Jadi istidraj itu dipercepat jamaah sekalian, atau diberikan kenikmatan-kenikmatan duniawi atas dosa-dosa yang mereka lakukan, supaya tidak ada lagi yang tersisa bagi dia bagian kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya sudah diberikan di dalam kehidupan dunia. Karena orang-orang yang berbuat dosa itu jamaah sekalian, kalau kita melihat ya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak, itu menjelaskan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam sebuah hadis jamaah sekalian, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah, didatangkan nanti seorang hamba pada hari kiamat, dia melakukan begitu banyak dosa-dosa besar sampai dia sudah hampir berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah hampir menyerah jamaah sekalian dengan begitu banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada sang hamba, inni laqad satartuha anka fid dunya wal ana ghafartuha anka fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam kehidupan dunia dulu saya sudah tutupi ini dosa-dosa yang kau lakukan ini. Saya tutupi dosa-dosamu ya dalam kehidupan dunia. Sekarang karena saya di dunia sudah tutupi dosa-dosa kamu itu, maka sekarang di akhirat saya ampunkan dosa-dosa kamu itu. Nah, ini padahal dia adalah pelaku dosa jamaah sekalian ya, dosa yang sangat banyak, dosa yang begitu besar, akan tetapi inilah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dan pengasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Makanya jamaah sekalian, ada perkataan dari Ja'far As-Shadiq rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian menganggap remeh sekecil apapun perbuatan kebaikan. Ini hadis Nabi SAW. Ini kutipan dari hadis Nabi, tapi ada lanjutan sambungannya, pembahasan atau penjelasan dari beliau. Ja'far As-Shadiq mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan menganggap remeh sekecil apapun perbuatan kebaikan. Fala rubbama fihi ridwanu minallah, karena boleh jadi amalan yang kecil itu, yang sedikit itu jamaah sekalian, disitulah terdapat keridhaannya Allah SWT. Ya, makanya tidak boleh dianggap remeh sekecil apapun perbuatan kebaikan itu. Makanya dalam hadis Nabi, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun itu kamu berseri-seri wajahmu ketika bertemu dengan saudara. Kata beliau, kata Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala, boleh jadi ketika melakukan amalan yang sederhana dan kecil itu, yang biasanya jamaah sekalian, biasanya amalan-amalan yang kecil ini kita tidak perhatikan. Kita tidak perhatikan, ini amalan kecil, amalan sederhana, orang anggap remeh selalu. Tapi kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan dianggap remeh itu sekecil apapun perbuatan kebaikan. Kata beliau, fala rubbama fihi, karena boleh jadi di amalan yang kecil itu jamaah sekalian, fihi ridwanu minallah, boleh jadi di dalamnya itulah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Nah, jadi keridhaan Allah SWT diberikan pada amalan-amalan yang sederhana, yang kecil. Padahal kita lakukan amalan yang besar. Kita sholat, kita berpuasa Ramadan, kewajiban-kewajiban kita. Ya, kewajiban-kewajiban kita. Ada yang pergi haji, ada yang umroh berkali-kali dan seterusnya. Ada yang pergi berjihad, masya Allah, luar biasa kan. Ada yang berinfak dengan infak yang luar biasa setiap bulan, setiap tahun. Tapi ternyata amalan-amalan yang besar ini jamaah sekalian, karena manusia itu umumnya perhatian dengan amalan-amalan yang besar ini, sehingga keikhlasan itu susah didapatkan karena dia adalah amalan yang besar. Makanya ada ulama yang mengatakan, kam min saghirin tukabbiruhu an-niyah wa kam min kabirin tusaghiruhu an-niyah. Kata ulama kita, betapa banyak amalan yang kecil sebenarnya tapi menjadi besar karena niatnya yang ikhlas. Dan betapa banyak ada amalan yang besar tapi jadi kecil di sisi Allah karena niatnya yang salah. Nah, makanya kata Nabi, jangan dianggap remeh amalan kecil jamaah sekalian, amalan yang sederhana, karena boleh jadi kata Ja'far As-Shadiq, nah di dalam amalan yang remeh itu jamaah sekalian, yang kita remehkan selalu itu, itulah terdapat keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wala tahqiranna minal ma'asi syai'a,
kata Ja'far As-Shadiq, dan jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun perbuatan kemaksiatan. Fala rubbama fiha sakhatullah. Kalau boleh jadi di dalam maksiat yang dianggap remeh, yang kecil, ini biasa sih. Dosanya sederhana, dosanya kecil, dosanya dianggap remeh sama manusia, tapi kata beliau, fala rubbama fiha sakhatullah. Boleh jadi di dalam maksiat yang kita ambil, yang kita anggap kecil itu, jemaah sekalian, disitulah ternyata kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena dianggap remeh. Makanya dalam hadis yang sahih yang lain Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kata Nabi SAW, dan berhati-hatilah kalian semua dari muhaqqaratidz dzunub. Muhaqqaratidz dzunub itu apa jemaah sekalian? Muhaqqarat itu artinya diambil dari kata haqir. Haqir itu artinya sesuatu yang remeh, sesuatu yang dianggap biasa oleh manusia. Kata Nabi, wa iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, dan berhati-hatilah kalian semua dari dosa-dosa yang dianggap remeh ya oleh diri kita. Nah, makanya kata para ulama kita, jangan kalian menganggap remeh sekecil apapun perbuatan dosa, karena sesungguhnya gunung itu dengan bentuknya yang begitu besar, dia berasal dari tumpukan kerikil kecil. Ya, ada para ulama kita, dalam hadis ini dikutip dari hadis Nabi SAW, para ulama kita selalu mengatakan, laisa kabiratan ma'al istighfari wala saghiratan ma'al israr. Tidak ada itu namanya jamaah sekalian dosa besar kalau selalu dihantam dengan istighfar. Tidak ada itu. Meskipun berkali-kali juga orang berbuat dosa, ini bukan melegitimasi kalau begitu kita berbuat dosa besar saja. Tidak. Tetap kita berupaya untuk menjauhi dosa besar. Tetap kita berupaya menjauhi dosa besar. Tapi karena kita adalah manusia biasa dan kita lemah jamaah sekalian, kita terjatuh dalam dosa besar, maka tidak ada yang namanya dosa besar ma'al istighfar. Kalau selalu apa? Istighfar terus. Minta ampun terus kepada Allah SWT. Karena dosa itu at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Kata Nabi, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak dosanya. Yang penting dia bertobat ya, dengan taubatan nasuha. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi kalau dia bertobat dengan tobat sambel, tobat sambel itu artinya ya tobat mau lagi makan sambel. Sebentar sore makan lagi. Nah, itu kan tobat sambel namanya jamaah sekalian. Tidak ada keinginan kuat untuk menghindari dosa-dosa tersebut. Kemudian laisa hunaka kabiratun ma'al istighfari wala saghiratun ma'al israr. Tidak ada juga yang namanya dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Ya, kecil akhirnya berubah menjadi besar. Nah, makanya kata Ja'far As-Shadiq, wala tahqiranna minal ma'asi syai'a, jangan menganggap remeh sekecil apapun itu namanya maksiat jamaah sekalian. Fala rubbama fiha sakhatullah. Boleh jadi di dalam maksiat itulah terdapat apa? Kemarahannya Allah SWT. Kebencian Allah SWT ada di dalam maksiat yang kecil itu. Kemudian kata beliau lagi dalam lanjutan perkataan beliau, wala tahqiranna min ibadillahi ahada, dan jangan ada yang menganggap remeh siapapun dari hamba Allah. Siapapun jemaah sekalian. Fala rubbama huwa waliyun min auliyaillah. Kalau boleh jadi orang yang biasa dianggap remeh ini jemaah sekalian, ternyata itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu jemaah sekalian. Nah, ini kita sementara duduk di sini jemaah sekalian, yang terekam oleh kamera ini cuma pemateri saja. Tapi boleh jadi pemateri ini yang paling banyak dosanya, sedangkan salah seorang di antara kita, ada salah seorang di antara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata beliau, jangan pernah menganggap remeh siapapun orang yang berada di hadapan kita. Meskipun penampilannya biasa saja jemaah sekalian, tapi boleh jadi inilah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena jemaah sekalian, hukum asalnya bahwasanya kita kembali, hukum asalnya bahwa perbuatan dosa itu sama seperti perbuatan kebaikan. Hukum asalnya diberikan balasan di dalam kehidupan akhirat. Namanya darul jaza, hari pembalasan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kesalahan dosa dibalas dengan balasan azab dan seterusnya. Kecuali dosa-dosa yang disebutkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Nah, inilah dosa yang kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih berhak untuk disegerakan balasannya di dalam kehidupan dunia ini kecuali dua dosa. Yang pertama, qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahim. Nah, inilah dosa yang paling, makanya jemaah sekalian, orang-orang yang wajib kita sambung silaturahimnya, yang paling utama kan kedua orang tua. Coba jamaah sekalian kita bayangkan atau kita lihat, barangkali banyak di sekeliling kita atau di sekitar kita anak-anak yang memutuskan silaturahim dengan orang tuanya. Bagaimana itu kehidupan itu anak?
Meskipun dia kaya raya, meskipun dia sukses, berhasil dan seterusnya, satu hukuman yang paling pertama jamaah sekalian yang tidak akan dia dapatkan dalam kehidupan ini, jangan kita bilang ini kan durhaka sama orang tuanya Ustaz. Tapi kenapa dia bagus-bagus di kehidupannya? Kenapa justru tambah lancar usahanya? Kenapa justru tambah ini dan tambah ini dan seterusnya? Justru karena tambah lancar ini usahanya jamaah sekalian, dia tambah tidak mau ketemu dengan orang tuanya sudah. Nah itu kalau kita pernah melihat, dan itu banyak jamaah sekalian, seperti yang diceritakan sama, saya sempat melihat videonya Ustaz Dasat Latif kalau saya tidak salah ya Ustaz Dasat itu ada orang tua jamaah sekalian sudah sekarat, kasihan ibu sudah sekarat, dan ibu ini cuma minta satu saja permintaannya, dia minta supaya keluarga yang ada di Makassar ini itu hubungi salah satu anaknya yang tinggal di Kalimantan kalau saya tidak salah. Wah, tinggal di Kalimantan sudah sukses, wah, perusahaannya sudah besar jamaah sekalian, anak-anaknya sudah hebat, istrinya dan seterusnya. Ketika ditelepon sama keluarganya, ya tidak mau diangkat, tidak mau dibalas. Akhirnya diminta kepada Ustaz Dasat karena juga dekat dengan beliau. Akhirnya Ustaz Dasat, apa jawabannya jamaah sekalian ketika ditelepon sama beliau? Jawabannya ini anak, Ustaz, begini saja Ustaz. Ustadz sampaikan saja berapa biaya untuk pengurusan semua jenazah, penyangkaran jenazahnya ibu saya ini. Dia bilang begitu jamaah sekalian. Subhanallah. Jadi ini satu bukti jamaah sekalian bahwasanya orang-orang yang sudah durhaka kepada orang tuanya, memutuskan silaturahim dari orang tuanya, maka inilah balasannya jamaah sekalian, bahwa Allah SWT semakin bukakan bagi dia kesempatan untuk meraup keuntungan duniawi supaya dia semakin lupa dengan orang tuanya, terlupakan dengan duniawi ini. Nah, itulah makanya jamaah sekalian, ini kalau saya tidak salah kita pernah menjelaskan ini konsepnya di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Allah mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah SWT mengatakan, kalau kalian pandai bersyukur atas nikmat maka saya tambah nikmat. Tapi kalau kalian kufur atas nikmat, Allah tidak sebutkan balasannya kan? Langsung disebutkan, sesungguhnya azab saya sangat pedih. Padahal harusnya kalau kita pakai manhajnya Al-Quran, harusnya itu disebutkan, kalau kalian pandai bersyukur saya tambah nikmat. Tapi kalau kalian kufur maka harusnya dikurangi nikmatnya, kan begitu ya? Harusnya dikurangi nikmatnya jamaah sekalian. Itu namanya konsep muqabalah. Jadi kalau bersyukur orang maka ditambah nikmat, tapi kalau kufur harusnya dikurangi. Dan itu metode muqabalah itu selalu dipakai dalam Al-Quran. Tapi kenapa untuk orang yang kufur nikmat jamaah sekalian tidak dikatakan dikurangi nikmatnya? Karena memang orang itu jamaah sekalian, manusia itu kalau dia kufur kepada nikmat Allah kemudian ditarik sebagian nikmat, manusia itu jamaah sekalian, ini kelemahannya manusia. Kalau manusia itu dicabut sebagian nikmat, dia langsung ingat itu. Jamaah sekalian, karena memang dikatakan di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Apa itu artinya Allah as-samad? Allah itu adalah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Jadi siapapun jamaah sekalian, orang paling hebat sekalipun, orang yang paling kaya sekalipun, orang yang paling berkuasa sekalipun, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar hebat bagaimana jamaah sekalian, akan ada masanya, akan ada momennya ketika Allah mencabut sebagian di antara nikmat-nikmat tersebut, dia baru tersadar, oh ternyata saya tidak punya apa-apa. Saya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dicabut nikmatnya. Makanya orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah justru bukan dicabut nikmatnya, karena kapan dicabut nikmatnya jamaah sekalian, dia langsung ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana konsepnya ini, orang yang kufur nikmat justru ditambah nikmatnya. Ya kan? Kalau ditambah nikmatnya jamaah sekalian, tambah berkuasa, sampai 3 periode, ya kan? Itu tambah menjadi itu. Atau misalnya kekayaannya, ditambah kekayaannya seperti Qarun, ditambah banyak kekayaannya jamaah sekalian, ditambah lupa. Coba misalnya satu kali diambil sebagian hartanya itu Qarun, dipanggil misalnya pencuri paling hebat, coba curi itu hartanya Qarun, dia langsung ingat itu, wah ternyata saya tidak punya apa-apa ini. Nah memang kekayaan itu milik Allah SWT. Dia akan ingat jamaah sekalian karena hartanya dicabut. Tapi karena dia sudah kufur kepada Allah, balasan yang paling pertama Allah SWT buat dia lupa kepada Allah SWT. Bagaimana caranya supaya dia lupa kepada Allah SWT? Ditambah-tambah terus nikmatnya. Nah, ini sama jamaah sekalian konsepnya. Orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang tidak berbuat baik, yang memutuskan tali silaturahim, maka seperti itu.
dibuat dia bertambah sukses, dibuat dia supaya apa? Supaya lupa dengan orang tuanya. Ketika dia sudah lupa dengan orang tuanya jamaah sekalian, maka terhalangi bagi dia kesempatan untuk mendapatkan doa yang paling mustajab. Itulah doanya orang tua. Nah, ini kalau orang sudah, dan inilah hukumannya jamaah sekalian. Makanya kenapa tambah sukses, tambah berhasil dia usahanya, padahal dia durhaka sama orang tuanya. Wah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan. Inilah dia ini. Seharusnya dia bisa selamat dengan kebaikan doanya atau kemustajaban doanya orang tua, dia tidak bisa selamat. Tidak bisa selamat jamaah sekalian. Karena apa? Dia lupa kepada orang tuanya, Allah buat orang tuanya lupa juga kepada sang anak. Nah, termasuk sama seperti itu, seorang kakak kepada adik, adik kepada kakak dan seterusnya, maka akan ada balasan-balasan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itulah makanya adik kakak biasa ada yang saling bunuh, adik kakak ada yang saling bertengkar dan seterusnya. Saya pernah melihat video jamaah sekalian, ada adik kakak, adiknya perempuan, si kakak ini laki-laki. Ini bertetanggaan saja, ini rumahnya. Orang tua semuanya sudah meninggal, bertetanggaan saja jamaah sekalian. Ini agak serong tanahnya. Di sini rumahnya si adik perempuan sudah berkeluarga, ini rumahnya kakaknya berkeluarga juga. Nah, ini tanah di depan ini tanah warisan ini ceritanya. Ini tanah warisan. Subhanallah jamaah sekalian, ini si adik kasihan, dia cuma pergi menjemur baju saja di sini. Cuma pergi menjemur baju saja. Tapi apa yang dilakukan sama kakaknya keluar dengan celurit. Disabet-sabetkan seperti ini jamaah sekalian. Itu padahal adik kakak ini. Adik kakak, waliyadzubillah. Ini gara-gara tanah untuk pergi menjemur saja, tanah sepetak kecil jamaah sekalian untuk menjemur saja, itu sampai si kakak ini sudah mau baku bunuh sudah. Waliyadzubillah. Nah, ini makanya jamaah sekalian memutuskan silaturahim. Allah Subhanahu wa taala bisa datangkan berbagai macam sebab, macam-macam sebabnya, masalah harta lah, masalah tanah, masalah warisan dan sebagainya, hal-hal yang sepele dan seterusnya, maka itu didatangkan semua, dimunculkan di dalam hati mereka sebagai bentuk balasan yang dipercepat dalam kehidupan dunia sebelum nanti mereka dapatkan balasan yang sempurna dalam kehidupan akhirat. Kemudian jamaah sekalian, di antara dosa yang akan disegerakan balasannya dan hukumannya di dunia ini sebelum di akhirat, kata Rasulullah SAW, min qati'atir rahim wal baghi. Nah, al-baghi itu diambil maknanya adalah al-zulmu. Al-zulmu itu artinya mujawazatu al-haddil masyru'. Nah, itu namanya al-baghi. Sedangkan si kakak usia 17 tahun, usia SMA atau kuliah dikasih 500.000 atau 1 juta. Itu kelihatannya adil jamaah sekalian karena sama besar. Tapi ada unsur yang mempengaruhi itu. Nah, tidak selamanya itu 50-50 itu dianggap sebagai keadilan. Nah, justru keadilan itu jamaah sekalian ketika diletakkan posisinya sesuai dengan keadaannya dan kondisinya. Kalau dia anak kecil jamaah sekalian, masa dikasih uang 1 juta? Kalau anak kecil usia 5 tahun jamaah sekalian, ya jangan dikasih uang karena belum bisa belanja. Kan begitu. Nah, anak usia SD kelas 3 tahun jamaah sekalian dikasih uang belanja 500.000. Kakaknya usia 17 tahun dikasih uang 500.000 untuk belanja. Kelihatannya adil, padahal tidak adil. Nah, karena adil itu adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang paling pas. Makanya kenapa jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian-bagian yang berbeda-beda sama kita. Nah, ada yang rezekinya itu sebesar botol ini, ya kan? Ada yang rezekinya sebesar drum, ada yang rezekinya seperti timba, ada yang rezekinya seperti sebesar mobil, ada yang itu kan macam-macam jemaah sekalian. Ada yang miliuner, ada yang triliuner dan seterusnya. Ada kasihan tukang beca, ada yang ini dan sebagainya. Kenapa itu beda-beda jemaah sekalian? Ya itulah keadilan Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita pernah sampaikan di sini jemaah sekalian. Allah itu dalam riwayat Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam tafsirnya hadis Nabi SAW, Allah itu maha tahu siapa di antara hamba-hambanya yang keimanannya paling cocok dengan kekayaan. Nah, itu ya, memang paling pas ini orang beriman kalau dia dikasih kekayaan. Kalau dikasih kemiskinan menggerutu terus. Nah, ada juga orang yang paling cocok dengan kemiskinan, tidak bisa jadi orang kaya ini. Nah, kapan dia sedikit jadi orang kaya jamaah sekalian, rusak keimanannya, tidak pergi datang salat.
Iya kan seperti itu. Nah, sebagaimana ada kisah salah seorang sahabat Nabi SAW miskin sebelumnya kan, miskin sampai untuk sholat saja jamaah sekalian sarungnya harus dibagi dua dengan istrinya. Kan ada itu hadisnya kan? Iya. Tha'labah. Nah, itu dilihat sama Nabi SAW, rajin sekali ini. Rajin sekali datang sholat berjamaah, tapi selesai sholat berjamaah paling cepat keluar dari masjid. Nah, dipanggil sama Nabi, "Wahai Tha'labah, kenapa begitu keadaan Anda?" Kata Tha'labah, "Ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Sarung untuk sholat itu cuma satu. Saya bagi dua dengan istri. Nah, kalau saya sholat di rumah, saya sholat di masjid bersama Anda, tinggal mak cerita lagi seperti sebagian kita jamaah sekalian, tinggal mencerita tidak baca-baca Quran, berzikir dan sebagainya, tinggal mencerita saja, ya, tidak ikut kajian juga maghrib isya. Kalau saya tinggal di masjid, ini istri saya bisa ketinggalan sholat maghribnya atau sholat subuhnya atau sholat apanya. Maka saya segera pulang. Didoakan sama Nabi SAW supaya diberikan kekayaan. Ternyata pas kaya raya jamaah sekalian, sekalian tidak datang pergi sholat berjamaah karena sibuk mengurus kambingnya, sibuk mengurus unta dan sebagainya. Itulah. Akhirnya memang ada orang-orang yang paling pas memang kemiskinan. Tapi jangan lihat-lihat orang-orang di samping kita kan. Ini kayaknya kita ini kalau miskin terus paling cocoknya miskin memang. Ya. Kalau kita sudah berupaya, bukan berarti jamaah sekalian, sudahlah kalau begitu biar saya miskin. Karena selama ini saya miskin terus, saya dosa pergi kerja Ustaz. Biar saya miskin terus. Bukan begitu maksudnya. Karena tidak ada di antara kita ini yang tahu bagaimana takdirnya kita kan? Tidak ada. Justru yang harus dijalankan adalah bagaimana syariat menuntun kita bahwa tetap bekerja, tetap berusaha. Kalau sudah bekerja, sudah berusaha, tetap juga miskin sampai meninggal dunia, itu berarti itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, ada orang yang sedikit bekerja jamaah sekalian, jadi kaya raya. Sedikit bekerja, santai biasa saja dia bekerja, tapi bisa menjadi orang yang kaya raya. Sampai dia meninggal dunia menjadi orang yang kaya raya, semakin taat, semakin bertakwa, semakin beriman. Berarti memang takdirnya Allah orang ini yang paling cocok dengan kekayaan. Nah, oleh karena jamaah sekalian, ini di dalam hadis ini al-baghyu itu artinya kebalikan dari adil dan hikmah itu tadi. Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Ya, itu namanya zalim. Dan cirinya ini orang zalim jamaah sekalian, bagaimana cirinya itu orang zalim? Orang zalim itu jamaah sekalian, kapan seseorang itu berbuat kezaliman? Kalau dia sudah menganggap dirinya bisa berdiri sendiri. Apa kata Allah SWT? Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak demikian. Innal insana, sesungguhnya umat manusia siapapun itu. Al-insan yang dimaksud di sini al-insan adalah jenis manusia. Siapapun itu, laki-laki, perempuan, tua, anak kecil dan seterusnya. Innal insana, sesungguhnya manusia la yatgha. La yatgha itu artinya akan berbuat kezaliman, akan melampaui batas. Kapan dia berbuat zalim? Kapan manusia berbuat zalim dan melampaui batas jamaah sekalian? Ar-ra'ahu istaghna. Kalau dia sendiri sudah melihat saya ini sudah berkecukupan. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, sesungguhnya kami akan memberikan bagian kepada umat manusia jamaah sekalian itu sebagaimana kadarnya mereka. Dan tidak mungkin Allah SWT memberikan kekayaan kepada semua orang. Kapan diberikan kekayaan kepada semua orang jamaah sekalian, pasti akan zalim antara satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kalau semuanya sudah menganggap dirinya kaya, semuanya menganggap dirinya berkuasa, semuanya menganggap dirinya hebat dan seterusnya, maka disitulah momennya manusia akan berbuat zalim. Nah, tapi karena manusia ada yang tidak punya kekuasaan, ada yang tidak punya harta, ada yang tidak punya jabatan dan seterusnya, maka ada orang-orang yang menyeimbangkan itu. Jadi ada yang berbuat zalim, ada yang dizalimi. Makanya jangan lagi protes jamaah sekalian, jangan lagi bertanya, kenapa ini orang-orang Israel selalu zalim kepada saudara-saudara kita Palestina? Ya memang begitu. Memang sudah seperti itu jamaah sekalian. Kodratnya ada orang yang zalim dan ada yang dizolimi, sudah seperti itu kodratnya. Nah, cuman jangan juga kita bilang, ya Allah biar misalnya jadi orang yang dizolimi. Jangan juga, itu menantang namanya. Itu namanya menantang. Justru yang kita doakan adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sungguhnya saya meminta kepadamu ampunan dan keselamatan. Jadi keselamatan yang kita minta.
Bukan kita tantang, ya Allah biar berikan saja kezaliman kepada saya, berikan penyakit, berikan supaya diampuni dosa-dosa saya. Bukan begitu. Harusnya minta kepada Allah SWT supaya kita diberikan ampunan dan keselamatan. Jadi zalim ini jamaah sekalian, salah satu ini dosa yang kedua. Kata Nabi, dosa yang akan disegerakan balasannya. Sama dengan orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang zalim itu jamaah sekalian, tidak ada orang yang suka. Ada orang yang suka zalim di sini? Tidak ada jamaah sekalian. Semua orang yang beriman, semua orang yang taat kepada Allah pasti benci kezaliman, benci kezaliman. Bahkan orang yang zalim jamaah sekalian itu tidak mau dengan orang yang zalim juga, duduk bersama dengan sama-sama orang zalim, tidak mau itu. Saya kasih contoh, pencuri jamaah sekalian, pasti dia cari teman pencuri yang jujur. Tidak ada itu pencuri, ya pencuri kan umumnya pencuri kan pembohong, begitu kan? Iya. Tapi sesama pencuri pasti dia bilang, jangan bohong kalau kita sudah mau bagi hasil ini kan. Iya, ya kalau dia sudah sama-sama ini komplotan 2 orang atau 5 orang jamaah sekalian, kalau sudah masuk dalam rumahnya warga, dia sudah ambil barang semuanya, pas datang bagi hasil, bagi hasilnya maksudnya mudharabahnya sudah, ya kan? Pas bagi hasilnya jamaah sekalian, pasti enggak boleh ada yang bohong. Apa tadi kita ambil? Ada yang ambil cincin, ada yang ini dan sebagainya, ada satu yang disembunyikan di kantongnya. Itu sesama pencuri jamaah sekalian tidak mau mencari pencuri yang sama pembohong, tidak mau itu. Pasti dia cari pencuri yang jujur. Begitu. Itu saking jeleknya jamaah sekalian, saking manusia itu memang tidak senang dengan perbuatan kemaksiatan, apalagi akhlak-akhlak yang buruk. Apalagi kita mau hidup bergandengan bersamaan dengan orang yang zalim. Orang zalim itu tidak disukai. Bahkan orang yang zalim itu didoakan keburukan atasnya. Makanya jamaah sekalian, orang yang berbuat zalim itu kan salah satu di antara doa yang dikabulkan oleh Allah SWT adalah dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Jadi kalau ada orang dizalimi kemudian dia berdoa angkat tangan kepada Allah SWT dan mengatakan, ya Allah sungguhnya saya dizalimi, fantasir, maka tolonglah saya, menangkan saya. Itu kan doanya siapa? Doanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika beliau mengadu kepada Allah SWT, ya Allah sungguhnya saya ini dizalimi, maka tolong saya, menangkan saya. Maka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala itu ternyata menciptakan di antara langit, meskipun kita tidak tahu jamaah sekalian, dan NASA serta teknologi yang terbaru itu belum pernah menemukan yang namanya air tingkatan di antara langit-langit itu yang ada airnya di situ. Itu tidak ada sama sekali. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, wa kana, dalam ayat Al-Qur'an ya, wa kana arsyuhu 'alal ma. Dahulunya arsy-Nya itu, arsy-Nya Allah berada di atas air. Itu kan khilaf di antara ulama kita. Air yang dimaksud ini di mana jemaah sekalian? Apakah air laut Pantai Losari kan misalnya? Arsy-Nya Allah pernah di atas Pantai Losari atau di mana? Ataukah air yang dimaksud ini yang di atasnya air itu adalah arsy-Nya Allah SWT? Apakah itu berada di langit? Karena arsy itu kan ada di langit kan? Iya. Sebagian ulama mengatakan air yang dimaksud ini jamaah sekalian itu adalah sebuah tingkatan di langit, salah satu tingkatan langit yang 7 ini yang ada di antaranya itu lapisan air. Itulah yang kemudian Allah SWT katakan dalam Al-Quran ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah hambamu, maka Allah SWT bukakan pintu langit. Dibukakan pintu langit jamaah sekalian, maka turunlah air itu. Turun air menjadi banjir bandang. Banjir bandang bukan cuma di Makassar saja, banjir bandang di seluruh dunia. Makanya jamaah sekalian, orang yang dizolimi, orang yang disakiti, ketika mereka mengangkat kedua tangan, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama kita mengatakan, bagaimana kalau seandainya yang dizolimi adalah orang kafir, bagaimana? Kemudian dia berdoa, iya, tolonglah saya. Dia berdoa kepada Tuhan. Kata para ulama kita, kalau ada orang kafir jamaah sekalian, dia dizolimi dan dia berdoa dengan fitrahnya, maka doanya akan dikabulkan. Ini orang kafir kalau dia berdoa dengan fitrahnya. Tapi kalau ada orang kafir kemudian dia mengatakan, wahai Tuhan Yesus, itu jelas tidak dikabulkan. Karena apa? Dia berdoa kepada orang yang salah. Tapi kalau dia berdoa, wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan dia berdoa dengan fitrahnya jamaah sekalian, karena ini orang yang terzolimi, tidak ada lagi tempat kembali.
kecuali kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta ini, maka ada kemungkinan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan dikabulkannya doa orang yang dizolimi itu adalah apa? Balasan yang Allah SWT berikan kepada orang yang berbuat zalim. Nah, oleh karena jemaah sekalian, ini dua dosa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semuanya dari dua dosa ini, melakukan pemutusan terhadap silaturahim yang Allah perintahkan untuk kita sambung, dan yang kedua adalah berbuat zalim. Ya, dan kezaliman yang terbesar jemaah sekalian, kalau bahasanya meminjam bahasanya Imam Al-Ghazali, kezaliman itu terbagi beberapa bentuk. Dosa yang paling besar adalah dosa zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman yang terbesar kepada Allah SWT adalah perbuatan kesyirikan. Inna syirka la zulmun. Sungguhnya kesyirikan kepada Allah itulah zalim kepada Allah yang terbesar. Zalim kepada haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zalim yang di bawahnya adalah zalim kepada orang lain. Kenapa zalim kepada orang lain jamaah sekalian? Tingkatan yang kedua, kata para ulama kita, silahkan Anda berbuat maksiat kepada Allah, tapi jangan berbuat maksiat kepada manusia. Bukan berarti jamaah sekalian maksiat kepada Allah lebih ringan, tidak. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada kemungkinan Allah mengampuni dosanya. Kan begitu ya? Iya, selama itu bukan kesyirikan dan selama dia tidak meninggal di atas kesyirikan. Kalau ada orang berbuat dosa, nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, masih ada imannya meskipun banyak dosanya, ada kemungkinan dia diampuni. Tapi kalau orang berbuat zalim kepada manusia jamaah sekalian, keadilannya Allah, ini keadilannya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak bisa atau Allah tidak akan ampuni dosa itu kecuali dengan pemutihan dari orang yang dizalimi. Nah, makanya jamaah sekalian, dosa zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, yang paling rendah zalim kepada diri sendiri. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, dan ini yang dapat kita sampaikan, kita pelajari pada malam hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.